Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita senantiasa diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dari Yohanes ke-9 ayat yang ketiga demikian. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan manusia penuh dengan warna. Ketika sukses dan sehat, kebahagiaan dirasakan dan diterima, sehingga tidak sulit untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita pikirkan dan kita rancang, 1001 pertanyaan disampaikan kepada Tuhan. Mengapa aku harus mengalami semua ini? Mengapa penderitaan tidak ditimpakan kepada mereka yang lebih jahat atau orang lain yang berbuat dosa? Dan mengapa aku yang harus menanggung akibatnya? Sepertinya Tuhan tidak adil. Pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya tidak kemudian membuat orang menjadi tenang. Bahkan bisa jadi keadaannya hanya akan menjadi semakin terpuruk. Apalagi jika jawaban dari pertanyaan tersebut tidak segera didapatkan. Ketika menyaksikan orang buta sejak lahir, murid-murid Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama. Mengapa ia menderita? Siapa yang berdosa? Jawaban Tuhan Yesus menyatakan bahwa semuanya itu bukan karena dosa siapa-siapa. Semua terjadi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Tentu tidak mudah untuk menerima jawaban yang demikian. Apakah benar dengan cara menjadikan orang buta, kemudian pekerjaan Tuhan Allah akan dinyatakan? Yang pasti, Tuhan Allah mempunyai rencana yang sempurna untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Mungkin sekarang ini ada beberapa orang yang juga masih menunggu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupannya. Tuhan Allah tidak pernah salah memberikan jawaban. Sukacita hidup tidak ditentukan oleh jawaban yang kita terima, namun ketika karya Tuhan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Maka, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk tetap meyakini bahwa karya Tuhan Allah tidak pernah salah. Apapun yang kita alami saat ini, tentu Tuhan punya rencana yang besar di balik setiap peristiwa-peristiwa kita, termasuk peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan yang mengguncang kehidupan kita. Yakinlah, Tuhan ada di situ dan Tuhan senantiasa mengawal kehidupan kita, dan pasti kita juga nanti akan menerima terang dan kasih setia-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah salah. Maka kami menyerahkan setiap keadaan kami seperti orang yang buta sejak lahir. Tuhan punya rencana bagi kehidupannya agar nama-Mu dipermuliakan. Maka tolong kami agar kami senantiasa menjadi pengikut-Mu yang setia di dalam rencana-Mu. Bukan rencana kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.